Halo semua, kali ini aku bakal sharing lagi tentang pengalaman mencari cuan dari menggambar. Oke, mulai dari jualan gambar dari harga 20.000 sampai sekarang tembus beberapa dolar. Oke, jadi dulu buat tambah-tambahan uang jajan, ya terus menerus aku jalanin sampai mural, terus bikin desain, bikin apa aja dulu. Semua aku coba sampai akhirnya kayaknya mungkin udah nyaman juga di situ dan dapat tambahan uang jajan. Dan kenapa harus nyemplung dan cari cuan di bidang ini dulu? Sebenarnya ya karena udah nyaman itu dan dapat seneng dan juga dapat penghasilan juga dari situ. Jadinya sambil menikmati sambil dapat penghasilan, ya senangnya double. Dulu aku inget sekali waktu masih SMK itu jualan gambar yang masih 20.000 tadi. Itu aja udah kayak, wah ini karya aku udah apresiasi, wah tuh ini karya aku juga dibeli dan orangnya seneng ngeliatnya, itu puasnya double lah. Ya habis dari situ aku jalan terus cari tantangan baru, mungkin mulai berani menerima, misal ada yang minta mural atau menerima hal-hal di luar kertas, itulah pokoknya. Sebenarnya serunya sama dan sama dapat cuan juga dan bisa hidup berkat itu juga. Ya mungkin karena nyaman juga di situ dan terlalu menikmati, ya jadi nggak kerasa juga capeknya mungkin atau apa gitu. Terus kalau ngomongin pemesan pertamaku dulu, ya itu kalau ngomongin dari awal gambarku dibeli, ya yang doodle name itu. Ya aku dulu pernah bikin doodle name, terus kalau nggak salah yang pertama sendiri itu dibeli sama temanku sendiri. Jadi temanku minta bikinin, terus aku coba tawarin harga 20.000 dan dia mau. Itu waktu SMK dulu deh. Dan dia mau, dan ya itu rasanya kayak, wah ini ya aku dapat uang dari gambarku, dari memonetis gambarku yang tadi. Oke, dari itu terus aku cari lagi, ya muter di situ terus sampai akhirnya beraniin di website itu, di Fiverr. Aku daftar Fiverr, terus ya itu pun aku masih kebingungan dulu, ya cuma coba aja kayak nyobain daftar Facebook pertama gitu. Aku kuli semua, aku pencetin semua tombolnya, aku coba, aku explore. Itu kalau nggak salah 2019 pertengahan, itu nggak ada yang chat atau apa atau kayak gimana. Ini ya cuma aku download aplikasinya dan daftar di situ aja, bikin gig di dalamnya, portofolio aku masukin, udah. nggak tahu ini bakalan kayak gimana. Aku nggak dulu itu nggak ngutamain itu juga sebenarnya juga waktu itu bodo amat. Karena aku lagi kerja di perusahaan di toko roti lah gitu. Karena itu udah aku biarin. Terus kalau nggak salah selama 3 bulan itu aku cuma buka aplikasi, tutup aplikasi, buka aplikasi, tutup lagi, gitu aja sampai 3 bulan. Akhirnya ada yang kontak aku, dan kalau nggak salah itu pertama minta bikinin desain buat efek gitar. Nah itu karena aku juga masih awam di situ, ya aku balasnya aku samain sama balas customer di sini. Ya sebenarnya juga sama sih semua, tapi
dulu mungkin ya karena terkendala bahasa juga dan masih awam banget ya nggak jadi pesen dia. Tapi udah aku bikinin sketsa, dia ngechat, paginya ngechat, siangnya kita diskusi, sorenya aku bikinin sketsa, aku kirim, terus dia hilang gitu aja. Itu rasanya kayak ya oke lah, mungkin bukan rezekiku, masih kayak gitu. Terus udah aku biarin di situ. Aku kebetulan aku resign dari perusahaan itu, terus aku balik mungkin nyari usaha lain untuk melanjutkan kehidupanku ini. Akhirnya aku pernah jualan ayam sama temanku, ayam Laos. Jadi jualan nasi kotak gitu. Jualan nasi kotak itu selama 3 bulan juga kayaknya. Itu kalau nggak salah mulai November, Desember, Januari. Nah di bulan Februari ini ada lagi yang ngontak lagi, suruh bikinin kalau nggak salah itu gambar Pak Pomet sama Lilit itu gitulah itu. Ya emang cukup gimana ya, tapi karena aku udah seneng dan wah ini harus jadi kayak gitu, akhirnya ya udah aku buatin sketsa, aku kirim ke orangnya, terus orangnya juga seneng, terus aku kerjain di Photoshop. Waktu itu masih aku pakai software Photoshop sama Pentablade, aku bikin di situ. Iya, aku coba ini harus jadi, pokoknya ini harus fix. Terus orangnya aku kirimin over, terus dia nerima. Waktu itu masih harga $10, cuma $10. Jadi ya mungkin pikirku wah ini $10 udah, kalau $10 ini tembus, wah ini udah keren aku. Itu dulu. Jadi yo itu aku bikinin sketsa nih, terus orangnya seneng, terus lanjut aku kirimin over, dia terima, terus aku inkingnya di Photoshop. Aku kerjain sambil ya mungkin sambil goreng ayam, kadang gitu, kadang ada pesanan ayam masih ada itu. Masih sambil ribet lah pokoknya. Aku ngerjainnya di kamar, terus kalau ada pesanan balik lagi ke dapur gitu, muter-muter sambil ngerjain itu. Terus aku kirim ke orangnya, hasilnya masih ada beberapa revisi, tetap suruh ganti background atau mungkin gimana, tapi ya udahlah aku jalanin karena udah seneng banget itu. Komplit akhirnya orangnya suka dan dibuat baju sama orangnya. Kalau boleh spill dikit ini sih, ini sketsanya dulu, sketsa yang terjual, bukan sih, ini sketsa pertama kali jual di Fiverr kayak gini. Ngeri kok? Enggak sih, biasa aja. Ya itulah, dulu aku masih di kertas karena aku bikin sketsa di Photoshop itu kayak kurang gimana gitu, masih kayak ini sih nggak bisa. Terus aku dulu masih ya karena keseringan pakai kertas juga, jadi masih pakai kertas terus baru inkingnya di digital gitu dulu. Beberapa bulan lagi ada yang kontak lagi, terus gitu, karena udah ya sambil memperbanyak portofolio, terus sambil aku tetap upload di IG, tetap aktif cari klien, tetap aktif jemput bola. Ya itulah pokoknya kayak gitu terus aku jalanin sampai sekarang ini. Terus pernah juga dulu ya bikin gambar terus nggak dibayar juga pernah. Terus ya banyak gitu, bikin sketsa wajah terus nggak diambil sama orangnya padahal udah jadi gambarnya, itu juga pernah. Terus bikin desain terus nggak dibayar juga pernah, dibayar terima kasih juga pernah. Terus mural juga dibayar terima kasih dan makan, ya lumayan sih, itu juga pernah.
banyak juga di PHP-in klien, terus suruh bikin sketsa, suruh bikin konsep, udah jadi konsepnya, udah jadi sketsanya, ya nggak digubris dan dia tiba-tiba hilang, di ghosting aku. Sering lah kayak gitu. Itu ya mungkin udah biasa tapi tetap menyakitkan. Yo kita harus tetap semangat sih menurutku. Kalau kita udah milih jalan yang udah kita pilih, ya apapun resikonya, apapun tantangannya, karena itu pilihan kita, ya kita harus jalanin dan kita harus bisa menghadapi itu semua. Udah cukup kayaknya video kali ini, segini aja dulu. Terima kasih udah dengerin celotehanku. Nggak, kita sharing ini. Video ini dibuat sharing aja. Kalau mungkin ada yang perlu ditanyain atau didiskusikan, ayo kita diskusi bareng-bareng. Oke, terima kasih.